Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah evaluasi kinerja dan bagaimana prosesnya serta metode apa yang biasanya digunakan. Jadi evaluasi kinerja menurut beberapa ahli seperti tampak di slide, menurut Mondi dan No tahun 90 bahwa menurut mereka evaluasi kinerja adalah sebuah sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. Sedangkan Levinson berteori bahwa evaluasi kinerja adalah uraian sistematik tentang kekurangan atau kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seorang atau sebuah kelompok. Jadi evaluasi kinerja adalah semacam metode atau proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai standar kerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, sementara tujuan evaluasi kinerja itu sebenarnya apa sih? Tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan juga untuk banyak penggunaan, seperti misalnya peningkatan kinerja, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, program peningkatan produktivitas, program kepegawaian, atau menghindari perilaku diskriminasi atau menghindari perlakuan diskriminasi. Gimana mengukur kinerja? Sebelum dievaluasi, kinerja itu harus diukur. Tujuannya untuk apa dan siapa yang kemudian mengukur? Setelah kemudian diukur, hasilnya itu siapa yang menggunakannya? Kemudian kenapa dilakukan pengukuran? Di mana pengukuran dilakukan? Dan bagaimana cara serta apa manfaat pengukuran kinerja? Mungkin apa sih yang mendorong atau faktor yang mempengaruhi kinerja? Biasanya ada faktor kemampuan atau skill dan faktor motivasi yang dibentuk oleh attitude. Jadi atas dua faktor ini yang kemudian mempengaruhi seseorang atau karyawan ini bekerja secara baik atau tidak. Jadi faktor ability dan motivation. Faktor kemampuan, dia memang punya pengetahuan dan skill yang baik atau tidak, misalnya semakin baik atau pengetahuan yang makin baik tentang suatu proses pekerjaan, maka juga hasilnya juga akan semakin baik, kinerjanya juga akan semakin baik. Ternyata itu juga tidak cukup, ada faktor lain seperti motivasi, faktor internal, faktor individu, faktor motivasi yang biasanya terbentuk dari sikap atau attitude. Apakah kemudian organisasi atau perusahaan mampu menggerakkan atau memotivasi karyawan untuk berkinerja dengan baik atau tidak, dan sebagainya. Setelah dianalisis, kemudian diberikan tugas yang dijalankan. Setelah itu kemudian dievaluasi dengan memberikan nilai untuk tiap-tiap unsur jabatan. Setelah dievaluasi, maka hasilnya harus disampaikan kepada karyawan yang bersangkutan. Pertama ada rating scale atau skala peringkat. Ini semacam alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi biasanya untuk menjelaskan atau menggolongkan atau menilai individu atau karyawan berupa daftar yang menjadikan sejumlah sifat atau sikap berbagai butir-butir atau item-item. Ada checklist. Checklist ini biasanya berupa daftar atau list mengenai hal-hal yang harus diperiksa. Biasanya berupa daftar yang harus dinilai. Seperti itu. Forced choice method atau metode dengan pilihan terarah. Metode ini presentasi yang sudah ditentukan dari karyawan ditempatkan dalam kategori kinerja. Sistem ini menggunakan penilaian dengan skala 5 butir, yaitu 1. Berkinerja tinggi, 2. Berkinerja rata-rata tinggi, 3. Berkinerja rata-rata, 4. Berkinerja rata-rata rendah, dan yang 5. Berkinerja rendah. Kekuatan sistem ini biasanya dapat mengidentifikasi karyawan yang mempunyai prestasi tinggi dan luar biasa serta dapat mengatasi masalah inheren distribusi pilihan terarah, mengurangi penyimpangan penilai.
Cuma kelemahannya adalah tidak realistik dan mendorong pimpinan yang memiliki hanya 4 atau 5 karyawan untuk mendistribusikannya ke dalam 5 kelas. Dan kesulitan dalam mendapatkan karyawan yang memandang diri sendiri sebagai orang yang berprestasi tinggi. Keempat adalah metode peristiwa krisis atau critical incident method. Sistem ini dilaksanakan dengan membuat satu catatan tentang contoh-contoh yang luar biasa baik atau tidak diinginkan dari perilaku yang berhubungan dengan kerja seorang karyawan dan meninjaunya bersama karyawan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya metode ini digunakan untuk melengkapi teknik penilaian lain. Keuntungannya adalah menyajikan fakta-fakta keras yang spesifik untuk menjelaskan penilaian dan memastikan bahwa pimpinan berpikir tentang penilaian bawahan sepanjang tahun karena peristiwa harus diakumulasi. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya mencerminkan kinerja paling baru karyawan. Kemudian yang kelima adalah skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku atau BARS. Ini merupakan metode penilaian yang bertujuan untuk mengkombinasikan manfaat dari metode peristiwa krisis dikaitkan dengan skala berdasarkan kuantitas pada contoh-contoh naratif spesifik dari kinerja yang baik dan kinerja yang jelek. Kekuatannya biasanya skala pemberian penilaian lebih akurat, standar yang lebih jelas, memberikan umpan balik, memiliki dimensi independen dan konsistensi serta dapat diandalkan karena penilaian atas karyawan yang sama oleh penilai yang berbeda. Cuma hanya kelemahannya ini sulit dikembangkan. Yang keenam adalah metode peninjauan lapangan atau field review method. Metode ini dilaksanakan dengan cara penilai turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM untuk mendapatkan informasi dari atasan langsung tentang prestasi karyawannya. Kemudian informasi tersebut dievaluasi dan hasilnya dikirim ke penyelia dan dibawa ke lapangan untuk keperluan review, perubahan, persetujuan, dan pembahasan dengan pihak karyawan yang dinilai. Yang ketujuh adalah tes dan observasi prestasi kerja atau performance test dan observation. Biasanya penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tertulis dan peragaan. Syaratnya tes harus valid dan reliable. Karyawan dinilai, diuji kemampuannya, baik melalui ujian tertulis seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan, dan harus ditaati atau melalui ujian praktek yang langsung diamati oleh penilai. Kekuatan metode ini biasanya terletak pada keterkaitan langsung antara prestasi kerja dengan tugas pekerjaan seorang dan memiliki prinsip standarisasi. Hanya kelemahannya biasanya memerlukan biaya yang tidak sedikit karena mendatangkan penilai dari luar organisasi dan penyediaan alat tes seperti simulator yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah pendekatan evaluasi komparatif atau comparative evaluation approach. Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seorang karyawan dengan karyawan lain dengan kegiatan yang sejenis. Perbandingan ini dipandang bermanfaat bagi manajemen SDM dengan lebih rasional dan efektif. 3 metode yang sering digunakan dalam penerapan pendekatan komparatif adalah metode peringkat, distribusi terkendali, dan metode alokasi angka seperti yang tampak pada slide. Metode peringkat yaitu penilaian menentukan peringkat bagi sejumlah karyawan mulai dari yang berprestasi hingga yang paling tidak berprestasi. Distribusi terkendali, metode ini biasanya dapat terlihat klasifikasi para karyawan yang ditinjau dari prestasi kerjanya. Hanya kelemahannya peringkat yang dibuat tidak memberikan gambar yang jelas tentang makna peringkat tersebut. Sementara distribusi terkendali biasanya dilakukan dengan cara penilai menggolongkan karyawan ke dalam klasifikasi yang berbeda berdasarkan berbagai faktor penting yang berlainan seperti prestasi kerja, ketaatan, disiplin, pengendalian biaya, dan sebagainya yang dinyatakan dalam persentase. Kekuatan metode ini adanya atau tersedianya berbagai klasifikasi sehingga cenderung menyamaratakan prestasi kerja karyawan. Sikap penilai yang terlalu lemah atau keras itu dapat dihindari. Hanya kelemahannya biasanya terletak pada tidak jelasnya perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Dan yang terakhir, metode alokasi angka. Biasanya penilai memberi nilai dalam bentuk angka kepada semua karyawan yang dinilai. Karyawan yang mendapat nilai tertinggi dipandang sebagai karyawan terbaik, dan karyawan yang mendapat angka terendah dinilai paling tidak mampu bekerja. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, agar saya semangat dalam membuat video-video edukatif untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.